Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini dengan saya langsung dan kebetulan hari ini saya ingin menyempatkan waktu untuk membahas mengenai kondisi IHSG kita, kondisi market kita untuk beberapa hari ke depan dan ada emiten berpotensi bisa dikoleksi karena asing juga masih akumulasi nih, belum terlihat adanya distribusi dan juga sudah mendekati supportnya kita bisa buy on weakness serta ada gap di atas. Dan bagi teman-teman juga yang baru hadir, yang baru bergabung, baru tahu channel ini, bisa diklik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Yang belum join di grup Telegram bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sebelumnya saya ingin membahas dahulu untuk kondisi IHSG dan untuk saham ini dan WNTR, happy cuan, kamsia cuan yang sudah cuan dan sudah mengikuti signal trading kita pada video kemarin. Nah, untuk kondisi IHSG kemarin terkoreksi minus 1,34%. Secara stokastik juga kelihatannya nih terlihat bahwa adanya dead crossing ya di sini. Kemarin juga sempat drop ke harga 7.051 dan membuat rejection tepat di EMA 21-nya. Untuk IHSG bagaimana kondisinya? Kalau saya lihat sih ada peluang terjadinya pelemahan harga kurang lebih menuju di area supportnya di harga 6.900-an sekian. Salah satu faktornya adalah kondisi inflasi kita yang dimana tingkat persentase inflasi kita menaik ya, meskipun The Fed sudah melakukan upaya untuk melakukan penaikan suku bunga dan lain-lain, tapi kondisinya memang masih belum bagus dan tanggal 13 ada potensi terjadinya panic selling. Tanggal 14 dan 15 juga ada jadwal untuk FOMC yang dimana akan membahas bagaimana potensi terhadap inflasi ini, terhadap The Fed juga demikian. Jadi kemungkinan dalam minggu depan akan adanya potensi terjadi panic selling di market. Ya, kita lihat juga bahwa IHSG kemarin merespon minus 1,34% dan koreksi. Jadi kita bersiap mungkin kalau ada yang sudah bisa taking profit ya taking profit dahulu, amankan modal, amankan aset, dan juga yang bisa cut profit ya cut profit. Ya, kita bahas langsung di sini ada saham UNTR yang akan kita discuss ya, karena UNTR juga menjadi salah satu emiten kita yang sudah kita jadikan sinyal untuk video kemarin. Nah, untuk UNTR terlihat bahwa di sini adanya dead crossing ya, setelah sudah saya katakan bahwa ada potensi terjadinya koreksi kalau memang waktunya kita serok di bawah, ya kita bisa ambil. Nah, terlihat bahwa adanya swing high valid di UNTR dan menurut saya ini peluang kita untuk mengambil UNTR ya. Kita bisa buy on weakness. Meskipun memang terlihat bahwa sudah mendekati area taking profit ya untuk UNTR. Nah, kalau memang dikasih kesempatan lagi untuk kita buy on weakness, kita nanti bisa beli UNTR di EMA 21 dan EMA 34. Jadi pilihannya ada dua, di EMA 21 dan EMA 34. EMA 21 itu di garis warna biru ini, kita bisa buy kurang lebih di harga 31.000. Dan untuk EMA 34-nya di harga 30.175. Jadi kita bisa punya dua opsi untuk entry di harga EMA 21 dan EMA 34. Jadi nanti disesuaikan sendiri ya untuk entry price-nya. Yang jelas untuk UNTR masih berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 34.000 ya. Ini adalah emiten yang sudah saya berikan pada video kemarin ya. Nanti akan ada new signal, new emittent yang akan saya bahas nanti. Nah, sebelumnya kita coba cek dulu untuk UNTR. Terlihat bahwa foreign masih melakukan akumulasi secara rutin. Dan menurut saya ini masih menarik sekali untuk UNTR, belum terlihat adanya distribusi secara besar-besaran. Secara trade book pada perdagangan kemarin yang paling banyak terjadinya transaksi harga di harga 32.175 dan juga 32.200 ya. Itu lumayan banyak transaksi yang terjadi di sana. Dan kalau kita coba cek dulu dari broker summary-nya, kita coba cek dulu bentar. Kita coba cek dulu di sini dari broker summary ada ZP dan juga AK yang paling banyak akumulasi pada perdagangan kemarin ya, hari Jumat.
Nah, terlihat juga UNTR masih berpotensi melemah, tapi akumulasi dari foreign tetap rutin. Jadi kita bisa manfaatkan buy on weakness, lalu nanti bisa target taking profit tetap di 34.000 ya. Kurang lebih kalau kita bisa mendapatkan harga di kurang lebih di garis oranye ya masih ada 10%-an lebih ya. Jadi bisa dimanfaatkan momentumnya numpung ya. Akumulasi dari foreign itu tetap berjalan dan masih rutin ya. Itu salah satu sinyal sebelumnya yang kita bahas hari ini. Ada lagi sinyal sebelumnya ada INDI. Nah, INDI ya. INDI ini juga menarik. Kenapa? Saya bahas dulu untuk INDI. Banyak yang mengatakan bahwa INDI ini terjadinya pola cup and handle di sini ya. Ini adalah cup dan ini juga handle-nya. Namun ya ada kejadian kemarin terkoreksi cukup parah. Volume juga menunjukkan adanya peningkatan volume serta stok gasnya masih mengarah ke bawah. Area demand di kotak ungu di harga 2.920 hingga 3.000 ini juga menunjukkan adanya breakout support ya, terlihat adanya breakout dan harga masih bisa bertahan di atas EMA 21, 34 dan 90. Kalau kita lihat dari big term ya, untuk ini nih dia nggak perlu retest atau turun untuk menyentuh EMA 200 garis hitam ini. Ya, ini nggak perlu turun untuk menyentuh EMA 90, EMA 90-nya. Ini nggak perlu menyentuh dan cukup di EMA 21 dan EMA 34. Ini juga bisa rebound. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini masih dalam kategori atau fase strong uptrend dan masih layak untuk dikoleksi. Bagaimana dengan kondisi kemarin? Kemarin koreksi, apakah kita masih bisa hold? Kita coba cek dulu apakah foreign kemarin masih akumulasi di INDI. Nah, terlihat bahwa ini masih diakumulasi meskipun kemarin terkoreksi minus 5%. Masih ada akumulasi di sini ya, meskipun nggak seberapa besar, tapi masih ada akumulasi. Terlihat kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa ini masih diakumulasi ya, masih diakumulasi untuk ini. Kita cek dulu kembali ke teknikal. Untuk ini bagi teman-teman yang mau beli ya, kemungkinan besar hari Senin atau enggak minggu depan ya, itu ada potensi terjadinya panic selling. Jadi bisa dimanfaatkan momentum ini untuk buy on weakness. Nah, untuk buy on weakness-nya target dari ini tetap di 3.300 ya. Target tetap di 3.300 yang dimana menunjukkan bahwa ini berpeluang untuk lanjut naik lagi, tapi sementara masih belum bisa ditentukan kapan waktunya. Terlihat bahwa 3.300 ini merupakan target minimal dari Fibonacci retracement 1,6. Ya, 3.300 dan selanjutnya kalau memang kita berbicara mengenai target 3.610 ini masih possible untuk tercapai dengan melihat bahwa sektor energi ini cukup kuat di tahun ini. Jadi ini masih oke. Untuk supportnya di 2.700 kalau memang dia false pattern cup and handle, ini masih berpeluang karena masih dalam fase strong uptrend. Oke, kalau memang besok seumpamanya terkoreksi karena adanya panic selling 2.700 dan bisa membuat rejection cukup kuat, adanya demand, bisa coba entry di sini. Tapi kalau memang panic selling-nya terlalu parah, ya mungkin ini ada potensi untuk koreksi menuju EMA 90-nya baru bisa lanjut naik ya ke harga 2.470 atau 2.500-an. Jadi kita nanti bisa koleksi di area sana. Untuk UNTR dan ini masih oke. Kalau memang dia golden crossing yang kita bisa buy. Yang jelas untuk ini dan UNTR masih ada target di atas, kita masih boleh buy on week ya. Nah, untuk UNTR dan ini sudah saya bahas. Yang sudah Kamsia Cuan, ya Kamsia Cuan, congrats, kemarin sudah breakout, langsung bisa naik ke harga 3150 yang sudah bisa taking profit, yang bisa sudah cut profit ya, berarti sudah profit ya. Nah, di sini ada emiten yang akan saya bahas juga, yang masih diakumulasi oleh foreign atau asing dan juga masih menarik. Nah, untuk Pegas, di sini adalah emiten Pegas yang akan saya bahas di video kali ini. Perhatikan bahwa Pegas ini masih dalam fase strong uptrend sekali ya menurut saya, karena harga masih bisa bertahan di atas EMA 2134 dan 90 meskipun ada pembagian dividen pada tanggal 8 Juni ex-date-nya. Harganya drop-nya pun masih bisa bertahan di atas EMA 21 yang dimana ini menunjukkan sangat kuat sekali untuk Pegas ini. Ya, sangat kuat sekali. Nah, untuk Pegas juga terlihat kalau
dilihat dari foreign, ini masih melakukan akumulasi secara besar-besaran. Dan untuk distribusinya pun masih dalam jumlah yang kecil. Nah, terlihat bahwa dari 3 bulan terakhir sejak bulan Maret ini masih hijau-hijau ya untuk akumulasi net dari foreign. Oke. Untuk Pegas, perhatikan bahwa ada gap setelah terjadinya dividen di harga 1.700 hingga 1.760. Oke. Jadi strategi untuk Pegas bagi mungkin teman-teman yang tertarik untuk entry, sudah saya sediakan di sini beserta antisipasinya ya. Kalau memang hari Senin atau dalam pekan depan, Pegas akan terjadinya koreksi dan kita bisa buy on weakness, ada target entry price di harga 1.620 hingga 1.650 ini bisa kita jadikan sebagai entry price. Dan juga ada gap di atas, ini bukan target ya. Gap ini harus ditutup. Kalau kita lihat berdasarkan harga closing kemarin, masih ada kesempatan 5% kurang lebihnya. Nah, kembali lagi di strategi entry price-nya terlebih dahulu. Kalau memang Pegas seumpamanya dia koreksi ke kotak ungu yang pertama ini, kita bisa buy. Terlihat bahwa ini ada potensi terjadinya golden crossing dari stochastic momentum 533. Kalau memang ada terjadinya golden crossing, which is good untuk Pegas. Tapi kalau memang Pegas seumpamanya ini memang berlanjut koreksinya, berlanjut hingga 15.20 hingga 15.60, ini sebagai entry price antisipasi kita. Jadi kalau memang seumpamanya bagi teman-teman yang sudah terlanjur beli di harga 16.20 hingga 16.50, it's okay di hold. Nanti kita akan buy back lagi di harga 15.20 hingga 15.60. Bagi yang masih ingin bersabar dan menunggu harga harga entry price terbaik, ya bisa tunggu saja di harga 15.20 hingga 15.60. Kenapa demikian? Kotak ungu ini saya buat secara manual. Dan kalau dilihat dari Fibonacci retracement, di sini menunjukkan bahwa 0,618 yang di mana rasio tersebut sangat banyak terjadinya rejection harga, menunjukkan di bawah di harga 1.515 ya. 1.515. Jadi ini juga termasuk dalam area kotak ungu kita. Kalau memang dia drop ke area sini, kita bisa serok kembali dengan catatan ada gap di atas. Ini bukan target. Target kita masih di harga 1.985 dan 2.095. Itu merupakan target taking profit kita. Dan kalau memang ini terjadi, ya kalau memang kita bisa buy on weakness, kalau memang panic selling-nya sangat parah, kita bisa serok di harga 1.500-an dan kita nanti taking profit di 1.985. Kurang lebih 30% di emiten Pegas, dan perusahaan gas negara ini juga menjadi salah satu emiten yang bisa dimasukkan ke watchlist kita masing-masing. Oke, terlihat dari foreign tadi juga masih ada akumulasi secara besar-besaran, terlihat dari broker transaction untuk Pegas ya. Kita cek. Nah, di sini AK juga masih akumulasi secara besar-besaran, yang dimana kita tahu untuk AK ini juga merupakan asing dengan broker lumayan ternama untuk foreign ya. AK dan DX juga masih melakukan akumulasi, AK masih lead untuk perdagangan kemarin hari Jumat. Oke, kita coba cek dulu tadi dari perdagangan tanggal 8 Juni ya. Terlihat bahwa Pegas juga masih terkoreksi minus 4%. Ya. Pegas terkoreksi minus 4%, tapi di sini asing terlihat adanya akumulasi besar ya, 52, 076, 529. Ini sudah net. Jadi asing ini masih mau mengumpulkan barang di Pegas. Kalau memang Pegas umumnya terkoreksi lagi ke harga 15.20, bisa jadi asing masih akumulasi. Jadi untuk Pegas boleh dipertimbangkan untuk kesimpulan entry-nya yang jelas sudah saya berikan bahwa entry price, taking profit, dan untuk stop loss-nya bisa di bawah 14.05 bisa di stop loss atau bisa exit. Gitu ya untuk Pegas. Jadi sudah saya bahas ada 2 emiten berpotensi yang sudah saya bahas, yang sudah saya discuss juga di video sebelumnya, ada ONTR dan INDI yang sama-sama bagusnya, dan ada ketambahan 1 bonus emiten Pegas yang sudah saya bahas di video kali ini. Semoga saja bermanfaat, dan yang mau bergabung di grup Telegram kami bisa langsung saja join melalui link di kolom deskripsi di bawah, dan yang tertarik untuk bergabung di grup premium juga jangan lupa untuk kontak admin
hongli_kai langsung di grup Telegram original saya. Bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di grup Telegram. Saya tunggu kehadiran kalian.